Kerusuhan Mei 1998. Waktu itu kayaknya umurku bahkan belum sampai 2 tahun deh. Dan jujur aja aku tuh penasaran apa sih yang sebenarnya terjadi saat itu, separah apa kondisinya, dan dengan keadaan Indonesia yang akhir-akhir ini lagi agak mengerikan ya. Akankah kejadian ini terulang kembali? Hai guys, balik lagi di channel Nai. Hari ini aku akan bahas salah satu kejadian besar dalam sejarah Indonesia, yaitu kerusuhan 1998 yang diakui oleh Presiden RI sebagai pelanggaran HAM besar. Kalau kalian suka pembahasan semacam ini, kalian bisa langsung subscribe di channel Nai karena Nai akan update tiap minggu bawain kasus menarik seperti ini. Jangan lupa di like dan share juga biar Nai makin semangat bikin videonya. Nah, langsung aja kita masuk ke videonya. Mari kita mulai. Nah, sebelum aku masuk ke kasusnya, aku akan jelasin sedikit background kejadian sebelum terjadinya kerusuhan. Jadi pada tahun 1998, Indonesia itu mengalami krisis ekonomi parah akibat krisis moneter Asia 1997 sampai 1998. Nilai rupiah tuh jatuh drastis dari 2.000 menjadi 16.000 per USD, hampir sama dengan nilai tukar dolar saat ini, which is sekitar 7 tahun setelahnya. Selain itu, harga kebutuhan pokok melonjak, barang-barang langka, dan masyarakat panik serta marah. Secara politik, pemerintahan Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun mulai kehilangan kepercayaan rakyat. Penurunan legitimasi yang berarti rakyat tidak lagi menganggap Soeharto sebagai pemimpin yang sah, sehingga terjadi krisis politik yang bisa mengguncang pemerintahan. Pada Maret 1998, MPR tetap memilih Soeharto sebagai presiden untuk ke-7 kalinya. Namun kabinet yang dibentuk penuh dengan nepotisme dan kronisme, di mana ia memberi jabatan penting kepada keluarga dan teman dekatnya, bukan kepada orang yang benar-benar kompeten. Contohnya, ia mengangkat putrinya Tutut Rukmana sebagai Menteri Sosial dan Bob Hasan, teman dekatnya, sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Keputusan ini menuai banyak kritik, termasuk dari Amin Rais yang menyebutnya sebagai gejala nepotisme yang sangat jelas. Sejak awal 1998, mahasiswa mulai berdemo di berbagai kota menuntut reformasi dan agar Soeharto turun dari jabatan. Krisis ekonomi yang semakin buruk serta maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN membuat gerakan ini semakin besar. Aparat keamanan sering menanggapi demo dengan tindakan kekerasan, tetapi justru membuat masyarakat semakin bersatu melawan pemerintahan. Memasuki Mei 1998, situasi politik semakin kacau. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah sangat rendah dan Indonesia berada di ambang perubahan besar. Nah, sekarang aku akan masuk ke kronologi kejadian kerusuhannya, di mana kerusuhan Mei 1998 berlangsung dalam rentang waktu singkat namun intens, diawali di Medan dan memuncak di Jakarta serta kota-kota lain, hingga berujung lengsernya Soeharto. Di mana kerusuhan ini dimulai dengan adanya demonstrasi dari para mahasiswa. Pada demonstrasi yang berlangsung saat itu, para mahasiswa menuntut perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama menyoroti krisis ekonomi, korupsi, dan kepemimpinan Soeharto. Tuntutan utama mereka dikenal dengan tuntutan reformasi yang mencakup beberapa poin berikut. Pertama, turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Mahasiswa dan masyarakat menilai bahwa Soeharto adalah penyebab utama krisis yang terjadi, baik dari segi ekonomi maupun politik. Mereka menuntut agar Soeharto mundur dari jabatannya setelah berkuasa selama 32 tahun dengan sistem pemerintahan yang otoriter. Kedua, penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Para mahasiswa menuntut pemberantasan KKN yang dianggap semakin parah di era Orde Baru. Mereka menilai bahwa banyak pejabat pemerintah, keluarga, dan kroni Soeharto memperkaya diri sendiri melalui bisnis dan proyek negara, sementara rakyat semakin miskin. Ketiga, reformasi di bidang politik. Mahasiswa menginginkan adanya perubahan sistem politik, terutama pembatasan masa jabatan presiden karena sebelumnya Soeharto bisa terus berkuasa tanpa batas waktu. Lalu pemilu yang lebih jujur dan adil karena selama Orde Baru, pemilu sering dimanipulasi agar Golkar atau partai pendukung pemerintah selalu menang. Dan juga kebebasan berpendapat dan pers karena selama Orde Baru media dikontrol ketat oleh pemerintah dan kritik terhadap Soeharto bisa berujung pada pemenjaraan. Keempat, reformasi ekonomi untuk rakyat kecil. Jadi mahasiswa menuntut agar pemerintah fokus pada pemilihan ekonomi yang adil, terutama setelah krisis moneter 97-98 yang menyebabkan harga kebutuhan pokok naik drastis, banyak perusahaan bangkrut, dan pengangguran melonjak. Mereka menginginkan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat kecil, bukan hanya kepada konglomerat yang dekat dengan pemerintah. Sekarang aku akan jelaskan kronologi peristiwa kerusuhan 98 dari awal hingga akhir ya. Jadi timeline pertama itu pada 30 April hingga awal Mei 1998, di mana mahasiswa di Medan menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi politik, ekonomi, dan hukum. Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan saat itu, terutama setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden untuk ke-7 kalinya dan pembentukan Kabinet Pembangunan 7 yang dianggap syarat dengan nepotisme dan kronisme. Demonstrasi tersebut awalnya berlangsung damai, namun situasi memanas ketika aparat keamanan berusaha menghalangi mahasiswa yang hendak berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Salah satu insiden terjadi di Universitas HKBP Nomensen UHN, di mana mahasiswa dihadang oleh aparat mengakibatkan kekerasan terhadap mahasiswa dan warga sipil sekitar. 11 mahasiswa UHN termasuk 2 laki-laki dan 9 perempuan ditangkap dan dibawa ke Poltabes Medan. Pada 4 Mei 1998, pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar
70% dan melipat gandakan tarif listrik. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari mahasiswa. Lebih dari 500 mahasiswa berkumpul di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Medan atau IKIP Negeri Medan, dan aparat keamanan memblokade kampus untuk mencegah mahasiswa keluar dan diduga melemparkan bom molotov ke arah demonstran sepanjang hari. Meskipun mahasiswa telah bubar pada sore hari, aparat tetap berjaga sepanjang malam, dan ketika mahasiswa diizinkan pulang beberapa jam kemudian, sekelompok mahasiswa dihentikan dan diserang oleh polisi. Kabar serangan ini menyebar melalui beberapa saksi, dan kelompok yang besar kemudian menyerang dan menghancurkan pos polisi lalu lintas. Saat polisi yang kalah jumlah melarikan diri, para pengunjuk rasa mulai menyerang pusat perbelanjaan dan pos polisi lainnya. Ribuan orang turun ke jalan dan membakar mobil serta toko hingga larut malam. Pada pagi hari tanggal 5 Mei, kerumunan berkumpul di kantor polisi di mana lebih dari 50 orang yang diduga terlibat dalam serangan malam sebelumnya ditahan. Ketika lebih baik petugas tiba untuk menghadapi kelompok tersebut, kantor polisi diserang. Massa bergerak menuju pasar Tembung terdekat sambil membakar mobil dan menyerang rumah-rumah. Toko-toko milik warga Tionghoa Indonesia dijarah, sementara yang bertanda milik pribumi dibiarkan utuh. Ketika barikade mobil tiba pada sore hari, kerumunan dibubarkan dengan gas air mata. Saat bisnis di Medan tutup pada hari berikutnya, ribuan orang menyerang pasar di seluruh kota dan distrik sekitarnya. Polisi dan tentara anti huru-hara menembakkan peluru karet ke arah kerumunan untuk membubarkan mereka, tapi tidak berhasil. Ketika kekerasan berakhir 2 hari kemudian, 6 orang tewas, 2 karena tembakan dan 100 terluka, di mana 9 orang dengan luka tembak. Polisi kemudian menahan 51 orang untuk diinterogasi, dan kerusakan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Banyak ruko yang dijarah terutama di daerah pribumi dan pinggiran kota seperti Jalan Aksara, Tembung, Pasar Baru, Brayan, dan Pancing. Sementara itu di daerah mayoritas Tionghoa seperti distrik Medan Kota dan Maimun, Jalan Asia, Kesawan, Pandu, Cirebon, Wahidin, Sutrisno, Sumatera, Cemara, Sunggal, Setiabudi, dan beberapa jalan di sekitarnya sebagian besar aman dari massa karena penjagaan ketat oleh penduduk setempat. Lalu timeline kedua pada 12 Mei 1998 di Jakarta, di mana terjadi tragedi Trisakti. Penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 terjadi saat ribuan mahasiswa menggelar aksi damai menuntut reformasi dan turunnya Soeharto. Awalnya demonstrasi berjalan tertib di dalam kampus Universitas Trisakti, tetapi ketika mahasiswa hendak long march ke gedung DPR atau MPR, mereka dihadang oleh aparat keamanan. Suasana semakin tegang, lalu tiba-tiba aparat melepaskan tembakan ke arah mahasiswa yang menyebabkan 4 mahasiswa tewas. Keempat mahasiswa ini adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Banyak mahasiswa lainnya juga mengalami luka-luka akibat peluru tajam dan peluru karet. Setelah kejadian ini, pemerintah dan aparat memberikan beberapa alasan untuk menjelaskan tindakan mereka. Pertama, mereka tuh mengklaim bahwa mahasiswa mulai melakukan aksi anarkis dan melempar batu ke arah aparat, sehingga tembakan dilepaskan untuk membubarkan massa. Namun, saksi mata dan rekaman video menunjukkan bahwa mahasiswa sebenarnya sedang mundur ke dalam kampus, bukan menyerang aparat. Kedua, pemerintah menyatakan bahwa ada provokator yang tak dikenal yang memicu kerusuhan, tetapi tidak ada bukti yang jelas tentang keberadaan mereka. Ketiga, aparat beralasan bahwa tembakan awalnya hanya sebagai peringatan ke udara, tetapi kenyataannya peluru yang mengenai mahasiswa adalah peluru tajam, bukan sekedar tembakan peringatan. Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto, dalam konferensi pers menyebut bahwa kejadian ini adalah kelebihan tindakan dari aparat. Namun dia tidak menyebut siapa yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Hasil investigasi dari tim gabungan pencari fakta atau TGPF setelahnya menunjukkan bahwa mahasiswa tidak melakukan perlawanan dan ditembak secara langsung. Bahkan ditemukan bukti bahwa ada sniper atau penembak jitu yang menembak mahasiswa dan bukan sekedar tembakan acak dari aparat biasa. Sampai sekarang nggak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas tragedi ini, dan kasusnya belum pernah diselesaikan dengan tuntas. Peristiwa yang dikenal sebagai tragedi Trisakti ini menyulut kemarahan publik dan menjadi pemantik kerusuhan massal di hari-hari berikutnya. Timeline selanjutnya tanggal 13 sampai 15 Mei 98 di Jakarta dan kota lainnya. Jadi kabar kematian mahasiswa segera memicu kerusuhan besar di Jakarta mulai 13 Mei 1998. Sejak siang hingga malam terjadi aksi pembakaran dan penjarahan di berbagai penjuru Jakarta. Jakarta berubah menjadi kota mencekam, massa merusak dan membakar toko, pusat perbelanjaan, kendaraan, serta properti umum. Amuk massa terutama menyasar pertokoan milik warga keturunan Tionghoa. Pertokoan milik etnis Tionghoa menjadi target penjarahan, banyak diantaranya ditandai tulisan milik pribumi atau pro-reformasi oleh pemiliknya agar luput dari amukan massa. Kerusuhan yang bermula di sekitar kampus Trisakti cepat meluas ke banyak kawasan termasuk pusat perdagangan di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, hingga pinggiran Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Puncak kerusuhan di Jakarta terjadi pada 14 Mei, ditandai dengan pembakaran besar seperti di Mall Yogya Plaza Klender, Jakarta Timur, yang penuh penjara, di mana di sana ratusan orang terjebak dalam kebakaran dan meninggal. Api berkobar hebat sejak siang hari tanggal 14 Mei dan baru padam keesokan harinya. Ratusan jasad hangus
harus ditemukan di puing-puing Mall Klender dan kerusuhan juga menyebar ke kota lain. Aparat keamanan terlambat meredam situasi sehingga kerusuhan baru benar-benar reda setelah militer memberlakukan patroli ketat pada 15 Mei malam harinya. Di Surakarta, Solo pada 14 Mei 1998, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Solo seperti Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS dan Universitas 11 Maret atau UNS mengadakan aksi protes menuntut reformasi dan mengutuk kekerasan terhadap mahasiswa di Jakarta. Awalnya aksi berlangsung damai dengan kegiatan seperti sholat goib dan orasi di depan blokade aparat keamanan. Namun situasi memanas ketika terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan yang berusaha membubarkan massa. Mahasiswa yang marah kemudian bergerak ke pusat kota Solo dan situasi berubah menjadi kerusuhan massal. Massa membakar dan merusak pertokoan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi yang merupakan poros utama Solo, termasuk pusat perbelanjaan Purwosari Plaza, Pasar Legi, showroom mobil dan kawasan pertokoan Choyudan. Laporan menunjukkan bahwa setidaknya 33 orang tewas dalam peristiwa tersebut, di mana sebanyak 14 orang ditemukan di Toser Baratu Lues, sementara 19 korban lainnya ditemukan di toko sepatu bata di kawasan Choyudan. Banyak korban yang tewas akibat terjebak dalam kebakaran saat massa membakar bangunan-bangunan tersebut. Beberapa jenazah yang tidak teridentifikasi kemudian dimakamkan secara massal di tempat pemakaman umum di Solo. Selain Jakarta, Medan, dan Solo, kerusuhan bernuansa serupa juga dilaporkan di kota-kota lain meskipun skalanya lebih kecil. Di Bandung, Jawa Barat, terjadi demonstrasi besar oleh mahasiswa ITB dan kampus lain. Sempat ada aksi perusakan namun dapat dikendalikan. Di Surabaya, Jawa Timur, massa sempat membakar beberapa fasilitas pada 14 Mei, tapi situasi cepat diamankan oleh aparat. Beberapa insiden itu juga terjadi di kota seperti Palembang, Lampung, dan Makassar, di mana toko atau rumah milik warga Tionghoa jadi sasaran perusakan. Namun dibanding Jakarta dan Solo, kerusakan di kota-kota tersebut relatif lebih kecil. Pada 15 Mei, situasi perlahan dapat dikendalikan seiring pengarahan pasukan militer. Presiden Soeharto yang saat itu baru kembali dari menghadiri pertemuan G15 di Mesir, langsung mengadakan pertemuan, namun kondisi keamanan sudah terlanjur kacau. Secara keseluruhan, dalam kurun 13-15 Mei 1998, Jakarta dan beberapa kota besar mengalami kerusuhan terburuk dalam sejarah Orde Baru. Timeline berikutnya pada 18-21 Mei 1998 di Jakarta. Setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 dan kerusuhan besar pada 13-15 Mei, situasi di Jakarta semakin panas. Rakyat semakin tidak percaya pada pemerintah dan mahasiswa semakin gencar menuntut reformasi. Mereka tidak lagi hanya berdemo di kampus, tapi mulai bergerak ke gedung DPR MPR di Senayan sebagai simbol perjuangan mereka. Pada 18 Mei, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas termasuk UI, Trisakti, Atmajaya, dan Universitas Pancasila berhasil masuk dan menduduki gedung DPR MPR. Mereka menggelar orasi dan diskusi menegaskan bahwa mereka tidak akan pergi sampai Soeharto turun dari jabatannya. Saat itu suasana mulai berubah. Jika sebelumnya aparat sering membubarkan demo dengan kekerasan, kali ini mereka tuh lebih pasif. Bahkan beberapa anggota DPR dan pejabat mulai menunjukkan dukungan terhadap gerakan mahasiswa. Ini menandakan bahwa kekuatan Soeharto mulai melemah. Malam harinya, Ketua DPR MPR Harmoko yang sebelumnya adalah pendukung setia Soeharto secara mengejutkan meminta Soeharto untuk segera mengundurkan diri. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak karena Harmoko dulunya selalu membela pemerintahan Orde Baru. Keesokan harinya, jumlah mahasiswa di gedung DPR MPR semakin banyak, mencapai puluhan ribu orang. Mereka membawa spanduk, berorasi, dan menggelar aksi damai. Tuntutannya tetap sama, yaitu Soeharto harus mundur. Di dalam istana, Presiden Soeharto mulai menyadari bahwa ia sedang kehilangan kendali. Para menteri satu persatu mengundurkan diri dan menunjukkan bahwa pemerintahannya benar-benar dalam keadaan kritis. Namun Soeharto masih berusaha bertahan. Dia menawarkan pembentukan kabinet reformasi, tetapi rakyat dan mahasiswa sudah tidak percaya lagi kepadanya. Pada malam hari, Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam seperti Ketua PBNU Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ketua Muhammadiyah Amin Rais, dan Ketua ICMI Nurholis Majid. Dalam pertemuan itu, ia mencari dukungan agar tetap bisa bertahan di kursi presiden. Namun para tokoh tersebut juga menyarankan agar ia segera mundur untuk menghindari kekacauan yang lebih besar. Pada 20 Mei, mahasiswa masih bertahan di gedung DPR, sementara itu di Istana Merdeka, Soeharto mulai kehabisan pilihan. Hampir semua orang di sekelilingnya, termasuk wakil presiden dan para menteri, sudah meninggalkannya. Pada hari itu ada dua hal penting yang terjadi, yaitu pertama, mahasiswa merayakan Hari Kebangkitan Nasional dengan aksi damai di DPR, dan mereka menegaskan bahwa kebangkitan bangsa harus dimulai dengan kejatuhan Orde Baru. Yang kedua, Soeharto bertemu dengan wakil presiden B.J. Habibie, dan dalam pertemuan itu ia akhirnya menyadari bahwa tidak ada cara lain selain mengundurkan diri. Di malam harinya, Soeharto menyampaikan kepada para pejabat bahwa ia akan mengumumkan pengunduran dirinya besok pagi. Pagi hari pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 9, Soeharto muncul di televisi nasional dan secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden RI. Dan pidatonya ia mengatakan bahwa B.J. Habibie akan menggantikannya sebagai presiden. Saat pidato itu disiarkan, ribuan mahasiswa di DPR langsung bersorak gembira. Mereka menangis, berpelukan, dan menyanyikan lagu perjuangan. Ini adalah momen bersejarah di mana Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun akhirnya tumbang. Namun meskipun Soeharto sudah mundur, perjuangan reformasi masih belum selesai.
Mahasiswa telah bertahan di DPR selama beberapa hari ke depan untuk memastikan bahwa reformasi benar-benar berjalan. Sekarang aku akan masuk ke jumlah korban akibat kerusuhan ini. Kerusuhan Mei 1998 mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang sangat besar. Berbagai sumber mencatat angka yang sedikit berbeda, namun secara umum skalanya ribuan korban. Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF yang dibentuk pemerintah mencatat sedikitnya 1.190 orang tewas dalam kerusuhan Mei 1998. Mayoritas korban jiwa meninggal akibat terjebak dalam kebakaran saat penjarahan, misalnya ratusan terpanggang di Mall Klender, Jakarta, dan selebihnya karena tindak kekerasan langsung. Selain korban tewas, tercatat 91 orang luka-luka. TGPF juga melaporkan terjadi dan kekerasan seksual massal selama kerusuhan. Setidaknya 85 perempuan yang kebanyakan etnis Tionghoa mengalami pemerkosaan atau pelecehan seksual. Laporan dari kelompok relawan bahkan menyebut 168 kasus pemerkosaan selama kerusuhan, meskipun angka resmi yang dapat diverifikasi adalah 85 kasus. Banyak korban pemerkosaan mengalami trauma mendalam dan enggan melapor karena takut dan juga stigma negatif yang akan diterimanya. Di samping korban manusia, kerugian material juga amat besar. Diperkirakan ribuan bangunan hancur akibat kerusuhan, lebih dari 8.000 rumah, toko, dan kendaraan dibakar atau dirusak oleh massa di seluruh Indonesia. Pemerintah menyatakan total kerugian ekonomi mencapai sekitar 3,1 triliun atau setara 260 juta US dollar akibat kerusakan fasilitas umum, pertokoan, perkantoran, dan infrastruktur lainnya. Angka ini belum termasuk dampak tidak langsung berupa hilangnya pendapatan, investasi yang tertunda, dan biaya pemulihan pasca kerusuhan. Selain itu, puluhan orang dilaporkan hilang selama kerusuhan, yang beberapa diantaranya merupakan aktivis pro-demokrasi yang diculik sebelum kerusuhan dan masih belum ditemukan hingga kini. Secara keseluruhan, kerusuhan Mei 98 meninggalkan duka mendalam, ribuan keluarga kehilangan anggota keluarganya, ratusan perempuan mengalami kekerasan dan kerugian ekonomi besar yang membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan. Nah, tidak banyak diketahui publik bahwa menjelang kerusuhan, aparat intelijen menculik belasan aktivis pro-demokrasi di rentang bulan Maret sampai April 1998. Para aktivis ini diculik karena keterlibatan mereka dalam gerakan yang menuntut reformasi dan perubahan politik. Menurut data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, terdapat 23 orang yang menjadi korban penculikan. 13 orang yang masih hilang hingga saat ini yaitu Petrus Bimo Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat Wijitukul, Yani Afri, Sony, Dedi Hamdun, Noval Al-Katiri, Ismail, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhyiddin, dan Abdun Nasir. 9 orang lainnya berhasil kembali setelah penculikan, di antaranya Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Raharjo, Walujo Jati, Pius Lustri Lanang, Faisal Reza, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto, dan Andi Arif. Penculikan ini dilakukan oleh tim Mawar, sebuah tim khusus di bawah grup 4 Komando Pasukan Khusus atau Kopassus yang dibentuk atas perintah Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Para aktivis yang diculik mengalami berbagai bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, dan berikut aku akan ceritakan beberapa kesaksian dari mereka yang berhasil kembali. Mugianto Sipin menceritakan bahwa selama penculikan, dirinya mengalami pemukulan, penyetruman, dan ancaman pembunuhan. Mugianto juga diinterogasi secara intensif mengenai aktivitasnya dalam gerakan pro-demokrasi. Nezar Patria juga mengungkapkan bahwa dirinya mengalami penyiksaan fisik dan mental selama penculikan. Ia dipukuli, disetrum, dan diinterogasi secara keras oleh para penculiknya. Andi Arif juga memberi kesaksian bahwa dirinya mengalami penyiksaan dan diancam selama dalam tahanan. Namun untuk 13 aktivis yang masih hilang, tidak ada informasi pasti mengenai nasib mereka, termasuk apakah mereka dibunuh atau masih hidup. Selain itu ada juga kasus Ita Martadinata Haryono yang dikaitkan dengan kejadian kerusuhan 1998, di mana Ita Martadinata adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang tewas dibunuh pada 9 Oktober 98 di Jakarta. Ia ditemukan di kamarnya dengan 10 luka tusukan di perut, dada, dan lengan kanan, serta sayatan di leher. Sebelum kematiannya, Ita yang saat itu berusia 18 tahun dan siswi kelas 3 SMA Paskalis aktif dalam tim relawan untuk kemanusiaan. Ia memberikan konseling kepada korban kekerasan seksual selama kerusuhan Mei 1998 dan berencana memberikan kesaksian di hadapan Kongres Amerika Serikat. Polisi menyatakan bahwa pembunuhan Ita adalah kejahatan biasa yang dilakukan oleh seorang pecandu yang hendak merampok rumahnya. Namun banyak pihak meragukan pernyataan ini mengingat perannya sebagai aktivis dan rencananya untuk bersaksi di forum internasional. Hingga kini kasus pembunuhan Ita Martadinata Haryono belum terungkap dan menambah daftar panjang kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan di Indonesia.
Nah, mungkin kalian bertanya kenapa etnis Tionghoa tuh menjadi sasaran kemarahan para demonstran saat itu ya. Jadi kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di beberapa kota di Indonesia emang kebanyakan menargetkan etnis Tionghoa. Banyak rumah, toko, dan pusat bisnis mereka dijarah serta dibakar. Nah, kenapa sih bisa begitu? Berdasarkan artikel-artikel yang aku baca, ada beberapa sebab. Yang pertama, sentimen anti-Tionghoa sudah lama ada di Indonesia. Sejak zaman Belanda, etnis Tionghoa sering diberikan akses lebih luas dalam dunia bisnis, sementara pribumi sering berada di lapisan bawah ekonomi. Saat Orde Baru, kondisi ini semakin kuat karena banyak pengusaha Tionghoa dekat dengan pemerintah dan mendapat berbagai keuntungan ekonomi. Akibatnya, ketika krisis moneter 98 melanda dan ekonomi hancur, banyak orang yang melihat mereka sebagai kambing hitam seolah-olah mereka bertanggung jawab atas ketimpangan ekonomi. Kedua, ada tanda-tanda bahwa kerusuhan ini tidak spontan tapi terorganisir. Berdasarkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF, sebelum kerusuhan pecah, ada sekelompok orang tak dikenal yang lebih dulu merusak dan membakar toko-toko milik warga Tionghoa. Setelah itu, massa ikut-ikutan menjarah dan menghancurkan bangunan lain. Beberapa toko bahkan sudah ditandai sebelumnya dengan tulisan milik pribumi agar tidak ikut dihancurkan. Anehnya ya, aparat keamanan saat itu terkesan membiarkan kerusuhan berlangsung, bukannya segera menghentikan kekacauan. Ketiga, banyak hoaks dan propaganda rasis yang beredar sebelum kerusuhan. Isu-isu seperti pengusaha Tionghoa menimbun bahan pokok atau mereka menguasai ekonomi dan menindas pribumi makin memperkeruh keadaan. Dengan krisis ekonomi yang makin parah, amarah masyarakat pun semakin mudah tersulut. Akibatnya ribuan rumah dan toko milik warga Tionghoa dibakar dan dijarah. Selain itu ada laporan mengerikan tentang pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa. Komnas Perempuan mencatat setidaknya 85 kasus kekerasan seksual meskipun jumlah aslinya bisa lebih banyak karena banyak korban yang takut melapor. Banyak warga Tionghoa yang akhirnya memilih mengungsi ke luar negeri terutama ke Singapura dan Australia karena mereka merasa tidak aman di Indonesia. Mereka yang tetap tinggal harus menghadapi trauma dan ketakutan akibat tragedi tersebut. Hingga kini peristiwa ini masih menjadi luka besar dalam sejarah Indonesia dan banyak korban serta keluarganya masih menunggu keadilan. Lalu apakah ada dampak dari kerusuhan ini pada Indonesia? Kerusuhan ini akhirnya membuat Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah berkuasa selama 32 tahun. Setelah Soeharto turun, B.J. Habibie menjadi presiden dan langsung melakukan perubahan agar sistem pemerintahan lebih demokratis. Salah satu langkah awal yang dilakukan Habibie adalah menghapus aturan yang membatasi kebebasan berpendapat dan politik. Di era Soeharto, media itu dikontrol ketat. Tapi Habibie mencabut aturan pemberedelan pers sehingga media bisa bebas memberitakan tanpa takut dibungkam. Tahanan politik juga dibebaskan, termasuk mereka yang dulu dipenjara karena berani mengkritik pemerintah. Selain itu, sistem politik diubah menjadi multipartai sehingga banyak partai baru bisa ikut pemilu. Setahun setelah kerusuhan, Indonesia menggelar pemilu 1999 yang menjadi pemilu paling demokratis sejak Orde Baru. Sebanyak 48 partai politik ikut serta dan akhirnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden menggantikan B.J. Habibie. Dalam jangka panjang, reformasi membawa banyak perubahan penting. UUD 1945 diubah untuk membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode sehingga tidak ada lagi presiden yang bisa berkuasa selamanya seperti Soeharto. Pemerintah daerah juga diberi kewenangan lebih besar melalui otonomi daerah supaya tidak semuanya harus diatur dari Jakarta. Selain itu dibentuk KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memerangi korupsi yang selama Orde Baru sangat parah. Sejak saat itu pemilu di Indonesia selalu diadakan secara terbuka dan bebas setiap 5 tahun sehingga rakyat benar-benar bisa memilih pemimpin mereka sendiri. Dari sisi sosial, kerusuhan ini meninggalkan luka mendalam terutama bagi komunitas Tionghoa Indonesia yang menjadi sasaran utama kekerasan saat terjadi kerusuhan. Namun setelah era reformasi, pemerintah mulai menghapus aturan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa, di mana Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan perayaan Imlek dan mengizinkan penggunaan aksara Tionghoa di ruang publik. Budaya Tionghoa akhirnya diakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia meskipun butuh waktu lama bagi korban untuk pulih dari trauma. Kerusuhan Mei 1998 juga memicu kesadaran nasional soal hak asasi manusia, terutama terkait perempuan. Sebagai respon terhadap banyaknya kasus kekerasan seksual selama kerusuhan, pemerintah membentuk Komnas Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan pada Oktober 1998. Selain itu, tragedi ini juga memperkuat peran keluarga korban, aktivis HAM, dan mahasiswa dalam mengawal reformasi. Aksi Kamisan yaitu demonstrasi diam yang digelar setiap hari Kamis oleh keluarga korban pelanggaran HAM dimulai pada 2007 dan masih berlangsung hingga sekarang sebagai bentuk perjuangan menuntut keadilan. Dari sisi ekonomi, kerusuhan Mei 1998 tentu saja memperparah krisis yang sudah terjadi. Sebelumnya, Indonesia sudah terkena krisis moneter 97 yang membuat nilai rupiah jatuh dan banyak bisnis bangkrut. Setelah kerusuhan, kondisi ekonomi semakin
kacau, kepercayaan investor hilang, IHSG anjlok, dan banyak perusahaan berhenti beroperasi. Namun pemerintahan baru mengambil langkah pemulihan ekonomi dengan bantuan IMF atau International Monetary Fund, dan beberapa langkah yang diambil antara lain. Pertama, restrukturisasi perbankan untuk menyelamatkan bank-bank yang hampir bangkrut. Kedua, reformasi sistem ekonomi agar lebih transparan dan tidak dikuasai segelintir elit. Dan yang ketiga, perlahan mengembalikan kepercayaan investor sehingga ekonomi bisa bangkit kembali. Pada akhir 1998 hingga 1999, ekonomi Indonesia mulai stabil seiring dengan situasi politik yang lebih tenang. Namun dampak krisis dan kerusuhan terhadap rakyat kecil sangat berat. Tingkat kemiskinan meningkat tajam, banyak orang kehilangan pekerjaan dan daya beli masyarakat turun drastis. Butuh waktu beberapa tahun bagi ekonomi Indonesia untuk pulih dan kembali ke tingkat sebelum krisis. Penderitaan yang ditimbulkan kerusuhan Mei 98 terekam dalam kesaksian para korban dan saksi mata yang selamat. Berikut beberapa kesaksian para korban atau keluarga korban dari tragedi Mei 1998. Maria Sanu, seorang ibu rumah tangga di Jakarta, menceritakan kisahnya ketika ia kehilangan putranya yang berusia 16 tahun dalam kebakaran Mall Klender. Pada 14 Mei 98, putranya Stefanus pamit bermain futsal di dekat rumah, namun kemudian terdengar Mall Yogya Plaza di Klender terbakar hebat. Mall itu dijarah massa lalu dibakar, menewaskan ratusan orang di dalamnya. Stefanus hilang tak teridentifikasi yang diduga termasuk korban tewas di mall tersebut. Hingga 20 tahun setelah kejadian, ia bersama keluarga korban lain masih rutin melakukan aksi damai Kamisan menuntut pemerintah menuntaskan kasus ini. Keluarga korban juga menyuarakan duka mendalam mereka. Salah satu contohnya adalah sebuah surat yang ditulis oleh Muhammad Sahrifuddin, kakak dari pemuda bernama Saparudin 17 tahun yang tewas di Mall Klender. Surat ini menggambarkan penderitaan ibu mereka. Ibu mereka tak mampu menahan sedih atas kehilangan putranya dan wafat tak lama kemudian karena sakit. Selain itu, banyak juga penyintas etnis Tionghoa mengisahkan bagaimana mereka berjuang menyelamatkan diri di tengah amukan massa. Seorang saksi mata di Jakarta yang tidak disebut namanya demi keamanan mengenang detik-detik rumah toko keluarganya diserbu. Kami bersembunyi di lantai atas, mendengar kaca pecah dan orang-orang berteriak membakar di bawah. Kami hanya pasrah menunggu nasib. Itu katanya. Dimana dia mengatakan bahwa ketika kerusuhan terjadi, dia dan keluarganya bersembunyi di lantai atas dan mereka mendengar kaca pecah dan orang-orang berteriak membakar di bawah. Mereka hanya pasrah menunggu nasib. Nah, beruntungnya warga sekitar ikut membantu mengusir perusuh dan keluarga tersebut selamat meski toko mereka habis terbakar. Lain lagi cerita seorang perempuan korban kekerasan seksual yang kemudian diungsi ke luar negeri. Ia menyatakan trauma mendalam dan ketakutan untuk kembali. Kesaksian para saksi mata dan korban tersebut memperkuat tekad banyak pihak untuk mencari keadilan. Mereka tidak hanya menceritakan tragedi yang dialami, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Sekarang kita masuk ke pasca kerusuhan di mana berbagai pihak terkait, baik itu pemerintah, militer maupun lembaga independen, memberikan penjelasan atau tanggapan terkait peristiwa ini. Namun klarifikasi resmi seringkali kontroversial dan mengecewakan bagi korban. Berikut beberapa sikap dan pernyataan dari pihak-pihak terkait atas tragedi Mei 1998. Yang pertama, tanggapan dari pemerintah dan TNI. Saat kerusuhan Mei 98 terjadi, pemerintah dan TNI awalnya menganggap peristiwa ini terjadi secara spontan akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Mereka menyangkal ada rencana atau skenario tertentu di balik kerusuhan tersebut. Bahkan ketika muncul laporan tentang kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa, pemerintah sempat menyatakan tidak menemukan bukti kuat mengenai kasus massal. Pernyataan ini memicu kemarahan publik, terutama dari komunitas korban dan aktivis HAM karena berlawanan dengan temuan relawan yang melihat langsung kejadian di lapangan. Namun Presiden B.J. Habibie akhirnya mengambil langkah serius dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF pada akhir Mei 1998 untuk menyelidiki kerusuhan ini secara lebih mendalam. Sementara itu, Panglima ABRI saat itu Jenderal Wiranto juga beberapa kali menyerukan agar situasi segera ditertibkan dan menyatakan keprihatinannya atas jatuhnya korban. Meski begitu, ia membantah tuduhan bahwa militer membiarkan kerusuhan terjadi begitu saja. Pihak militer mengklaim bahwa mereka sudah berusaha maksimal untuk mengendalikan situasi meskipun di lapangan banyak laporan bahwa aparat terlambat merespon dan tidak segera menghentikan kerusuhan. Sedangkan pada Oktober 1998, TGPF merilis laporan resmi yang isinya bertolak belakang dengan klaim pemerintah. Dalam laporannya, TGPF menemukan bahwa kerusuhan ini bukan terjadi secara spontan, melainkan terjadi dengan pola tertentu dan ada indikasi keterlibatan pihak yang mengorganisir kerusuhan. Beberapa temuan penting dari laporan TGPF yaitu adanya provokator misterius. Sejumlah saksi melaporkan bahwa ada orang-orang tak dikenal yang mirip dengan aparat militer tiba-tiba muncul di tengah kerumunan, membakar ban, memecahkan kaca toko, dan memicu perkelahian. Setelah massa tersulut emosi dan mulai melakukan penjarahan, para provokator ini tiba-tiba menghilang. Pola ini terjadi di banyak lokasi kerusuhan, menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk menciptakan kekacauan. TGPF juga mengonfirmasi bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama etnis Tionghoa, benar-benar terjadi dan dilakukan secara terencana. Para korban melaporkan bahwa mereka
secara brutal dan dalam beberapa kasus dibunuh setelahnya. Karena ada unsur terencana dalam kekerasan ini, TGPF menyimpulkan bahwa peristiwa ini bukan sekedar kerusuhan biasa, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Oleh karena itu, TGPF merekomendasikan agar pemerintah mengusut oknum militer atau pihak lain yang diduga terlibat dalam provokasi kerusuhan. Nah, setelah reformasi, Komnas HAM mulai menyelidiki kerusuhan Mei 1998 sebagai dugaan pelanggaran HAM berat. Pada tahun 2003 sampai 2004, Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justisia atau penyelidikan hukum untuk menindak pelaku dan merekomendasikan agar dibentuk pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili para pelaku termasuk oknum aparat yang diduga terlibat. Namun saat berkas penyelidikan diserahkan ke Kejaksaan Agung, masalah mulai muncul. Kejaksaan Agung berulang kali mengembalikan berkas dengan alasan kurang lengkap tanpa memberikan kejelasan apa yang kurang. Hingga Maret 2004, Jaksa Agung tidak juga menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. Masalah ini terus berlarut-larut selama hampir 2 dekade. Berkas kasus Mei 1998 dipingpong antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung lebih dari 5 kali, tapi tidak pernah benar-benar diproses. Komisioner Komnas HAM seperti Nurholis dan BK Ulung Hapsara bahkan mengaku frustasi karena setiap kali mereka mengajukan berkas, Kejaksaan selalu mengatakan buktinya kurang padahal investigasi sudah dilakukan secara menyeluruh. Setelahnya, pasca kerusuhan Mei 1998, berbagai langkah penyelidikan dan penanganan kasus telah diupayakan meskipun hingga kini keadilan final belum tercapai. Segera setelah situasi kondusif, pemerintahan Presiden Habibie membentuk TGPF pada 23 Mei 1998. Tim ini menyelesaikan investigasi dalam beberapa bulan dan merilis laporan TGPF pada 3 November 1998. Setelah melakukan investigasi, tim gabungan pencari fakta atau TGPF memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah, yaitu mengusut dan mengadili semua pelaku, baik yang di lapangan maupun aktor intelektual di balik kerusuhan. Lalu mereka juga menyarankan untuk melakukan reformasi di tubuh ABRI agar militer tidak lagi terlibat dalam politik dan keamanan dalam negeri, serta memberikan kompensasi kepada korban dan keluarga yang terdampak. Sebagai rekomendasi ini memang ditindaklanjuti, tapi sayangnya tidak menyeluruh. Beberapa perwira menengah TNI diberi sanksi karena dianggap lalai dan menangani kerusuhan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga sempat menyalurkan santunan kepada sebagian keluarga korban meninggal, meskipun jumlahnya terbatas dan tidak mencakup semua korban. Sayangnya, rekomendasi yang lebih besar seperti mengadili jenderal tinggi dan mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan tidak pernah benar-benar dijalankan. Namun hingga saat ini tidak ada tanda-tanda bahwa pelaku utama akan diadili. Salah satu alasannya adalah beberapa tokoh yang diduga terlibat dalam peristiwa 98 masih memiliki posisi penting di pemerintahan. Contohnya Jenderal Wiranto yang saat kerusuhan terjadi adalah Panglima ABRI, sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam di era Jokowi dan kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press. Lalu ada juga Letjen Prabowo Subianto yang dulu diduga terkait dengan penculikan aktivis 98 sempat menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan kini menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena mereka masih memiliki pengaruh besar di politik, upaya hukum terhadap kasus ini menjadi sangat sulit dilakukan. Di tingkat pelaku lapangan, relatif sedikit kasus yang diproses pidana. Sebagai kecil penjara dan pembakar yang tertangkap tangan, diadili di pengadilan negeri pada 98-99, tapi kebanyakan hanya pelaku kelas 3. Vonis pun ringan karena dianggap kejahatan spontan. Kasus Trisakti atau penembakan mahasiswa sempat dibawa ke mahkamah militer dan beberapa anggota Brimob Polri diadili pada 99 dan dinyatakan bersalah atas kelalaian hingga menewaskan mahasiswa. Namun, hukuman yang dijatuhkan ringan antara 2-4 tahun penjara dan tidak menyentuh komandan satuan. Keluarga korban Trisakti menolak putusan tersebut karena para komandan lapangan tidak dimintai pertanggungjawaban. Untuk kasus massal, tidak satupun pelaku individu yang berhasil diidentifikasi dan diadili karena korban kebanyakan trauma dan tidak melapor secara formal, ditambah minimnya bukti forensik. Dengan demikian, secara hukum pidana nasional, nyaris tidak ada aktor utama kerusuhan Mei 98 yang dihukum hingga tuntas. Menyadari bahwa proses hukum kasus kerusuhan Mei 1998 tidak mengalami kemajuan, Komnas HAM pada tahun 2003 membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM atau KPP HAM untuk menyelidiki tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2, serta kerusuhan Mei 1998. Hasil penyelidikan yang dirilis pada tahun 2004 menegaskan bahwa peristiwa ini tergolong pelanggaran HAM berat yang terjadi secara terstruktur. Komnas HAM pun merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc agar pelaku bisa diadili. Namun ada kendala besar karena syarat pembentukan pengadilan HAM ad hoc harus mendapatkan persetujuan dari DPR dan Kejaksaan Agung. DPR periode 2004-2009 sempat membahas rekomendasi ini, tapi pada 2009 DPR akhirnya menolak pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Trisakti dan Semanggi 1 atau 2. Alasan mereka, Presiden
saat kejadian sudah meminta maaf dan dianggap ada penyelesaian lain. Untuk kasus kerusuhan Mei 98 sendiri, pembahasannya tidak pernah jelas ujungnya. Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga terus mengembalikan berkas penyelidikan dari Komnas HAM sehingga upaya hukum formal benar-benar jalan di tempat. Pada 2015, Komnas HAM kembali mengirim berkas tambahan, tetapi hasilnya tetap sama. Nah, karena jalur pengadilan terus menemui jalan buntu, muncul berbagai inisiatif rekonsiliasi atau penyelesaian non-yudisial. Pada era Presiden SBY 2008, sempat dibentuk tim terpadu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang diisi oleh pejabat dan tokoh masyarakat. Tim ini bertujuan mencari solusi tanpa melalui pengadilan seperti permintaan maaf negara dan kompensasi untuk korban. Sayangnya tim ini tidak menghasilkan keputusan konkret untuk kasus Mei 1998. Pada era Presiden Jokowi, janji kampanye tahun 2014 untuk menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu termasuk kerusuhan 1998 juga belum benar-benar terpenuhi secara hukum. Pada tahun 2018, pejabat kantor staf presiden atau KSP Jaleswari Pramodawardhani menyatakan bahwa pemerintahan setelah 1998 memang sudah berusaha membantu korban meskipun masih belum merata dan hanya dalam skala kecil. Pemerintah juga bekerja sama dengan Komnas HAM untuk mencari solusi dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pada 2022, pemerintah membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu atau PPHM yang akhirnya mengeluarkan rekomendasi berupa pengakuan resmi dari negara dan pemberian reparasi kepada korban tetapi tanpa proses pengadilan. Puncaknya pada 11 Januari 2023, Presiden Jokowi secara resmi mengakui bahwa kerusuhan Mei 1998 termasuk dalam 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia. Jokowi menyatakan penyesalan mendalam atas kejadian tersebut dan berjanji mengambil langkah pemulihan bagi korban. Beberapa bentuk kompensasi yang diusulkan mencakup bantuan layanan kesehatan, beasiswa pendidikan bagi anak korban, serta pembangunan memorial untuk mengenang tragedi ini. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan kemungkinan penyelesaian hukum tetapi juga akan tetap melaksanakan rekonsiliasi. Hingga saat ini pada tahun 2025, kasus kerusuhan Mei 1998 masih belum dibawa ke pengadilan HAM sehingga secara hukum belum dinyatakan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Meskipun demikian, upaya untuk mengenang tragedi dan mencegah sejarah kelam ini terulang terus dilakukan. Setiap tahun, komunitas korban memperingati tragedi Mei 1998 dengan doa bersama, diskusi atau ziarah ke TPU Pondok Ranggon. Komnas Perempuan dan Komnas HAM juga rutin mengeluarkan pernyataan menolak lupa setiap bulan Mei untuk mendesak penyelesaian kasus ini secara tuntas. Dari sisi edukasi, kisah Mei 1998 sudah mulai masuk ke dalam buku sejarah reformasi di sekolah meskipun penyajiannya masih sangat terbatas dan minim detail. Nah, itu dia tadi kisah mengenai tragedi Mei 1998. Dan setelah aku baca kisahnya, jujur aja aku ngerasa kondisi Indonesia saat ini tuh agak mirip gak sih? Karena banyak kekhawatiran dari masyarakat tentang kondisi negara saat ini, di mana banyak kasus korupsi mulai terkuak, ada kolusi dan nepotisme yang dirasa akhir-akhir ini tuh semakin terang-terangan. Baik juga berita buruk tentang kinerja aparat pemerintah, ditambah kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian. Itu baik banget akhir-akhir ini. Dari sisi ekonomi juga ya, nilai rupiah tuh terus anjlok, harga emas yang naik terus, dan IHSG yang sempat terjun bebas beberapa waktu lalu. Ditambah aku tuh juga dengar banyak berita PHK beberapa waktu kebelakang. Dan PHK ini tuh hampir di semua sektor. Karena kantor suamiku juga beberapa kali melakukan efisiensi beberapa tahun kebelakang ini, dan pastinya ini tuh akan berdampak ke menurunnya daya beli masyarakat. Beberapa kali aku juga sempat baca thread atau cerita dari orang-orang yang mereka tuh mengatakan kalau penjualan mereka tuh akhir-akhir ini turun gitu, nggak sebaik dulu lagi. Dan jujur aku pribadi ngerasa Indonesia tuh akhir-akhir ini bikin deg-degan setiap hari. Ada perasaan gak aman di negara sendiri. Bahkan kemarin sempat ramai hashtag kabur aja dulu, ingat kan? Nah, menurut kalian akankah terjadi kerusuhan yang sama? Akankah kejadian mengerikan ini terulang kembali? Aku sih berharap jangan sampai terjadi ya. Semoga kedepannya ekonomi kita membaik, keadaan negara juga membaik. I hope so. Nah, gimana pendapat kalian tentang video hari ini? Atau mungkin kalian yang nonton pernah mengalami kejadian ini langsung, pernah ada di saat itu? Karena waktu itu seperti yang aku bilang, aku tuh masih bayi, dan orang tua aku juga bilang kalau di Depok, aku tinggal di Depok, tidak begitu kerasa kejadian ini. So, aku pengen tahu kisah kalian bisa cerita di bawah ya. Nah, sekian video hari ini. Kalau ada info lain yang belum aku sampaikan atau ada request untuk next video, bisa banget tulis di bawah atau DM IG-ku @tadiaramatin atau TikTok @diceritain.my. Sekian video hari ini. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Jangan lupa subscribe biar makin semangat bikin video, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye. And last but not least, thank you so much buat yang udah subscribe. You guys really made my day. Dadah.